Mari sebelum kita memuji dan menyembahkan, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita mengucap syukur. Saya mengundang jemaat untuk tundukkan kepalamu. Mari kita mengucap syukur pada Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, pujikan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau yang berdoa, saudara merenungkan betapa besar dan hebatnya kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu dalam doamu. Haleluya. Terima kasih Allah. Kami mau membuka hati kami, memberikan pujian syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan sampai di akhir bulan Oktober ini. Kami merasakan kasih Allah yang begitu besar. Terima kasih. Kau yang lihat anak-anakmu mengangkat tangan mengucap syukur. Ini tanda syukur kami dan penyerahan hidup kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya.
hadiratmu dengan suaramu yang lembut. Sampaikan pada Yesus, hadir aku. Cuma kau puji Tuhan. Hadir aku.
syukur-Mu. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Biar segala pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Biarlah manis saja yang Kau dengar Tuhan. Biarkan setiap anak-anak-Mu yang memuji-Mu, kami memuji dengan kerendahan hati kami. Karena segala sesuatu yang kami punya ini datang daripada-Mu. Sampaikan syukur, lihatlah karya Tuhan dalam hidup ini. Yesus, terima kasih Allah. Haleluya, haleluya, Saudara boleh menyampaikan syukur-Mu, boleh mengangkat pujian-Mu, boleh mengangkat doa-Mu. Dia mendengar. Biarlah Tuhan, mari saja yang Kau dengar dari mulut kami. Terima kasih Allah. Syukur bagi Allah. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan,
Engkau melindungi, menyertai kami, memberkati kami sepanjang bulan Oktober. Terima kasih, kami penuh kemenangan. Kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Pagi hari ini anak-anakmu datang ke tempat ini membawa hati kami. Kami mau memuji, bersorak-sorai, menyembah Engkau lebih dahsyat lagi. Biarlah segala pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Allah. Diberkati ibadah pagi hari ini. Buat anak-anakmu yang melayani, Tuhan memberkati, dan juga jemaat yang hadir. Firman yang akan ditabur kami terima dengan sukacita. Terima kasih Allah, kami meneraikan ibadah pagi hari ini dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, mari bersama nama Tuhan. Shalom untuk saudara yang baru saja hadir. Mari sapa kanan kiri dengan senyum yang paling luar biasa. Iya, pagi-pagi kita berkati Tuhan. Mari gerakkan tanganmu, gerakkan kakimu. Angkat pujian besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
diberkati Tuhan, tidak kekurangan. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus luar biasa. Yes? 3 kali yes, yes. Tuhan Yesus baik, yes? Yes, yes, yes. Mari saudara, kita akan pujikan lagu itu baik. Lebih semangat lagi, bergerak. Angkat suaramu, angkat tanganmu untuk Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juga kasih sayang.
percaya bahwa kasih Allah tidak berkesudahan, saudara. Yes, amin saudara. Mari lihat kanan kirinya, yuk kita gerak lagi untuk Tuhan. Mari ucap syukur karena kasih Allah tidak berkesudahan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Allah. Kami angkat pujian kami. Kami angkat suara kami. Memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir sepanjang dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita pujikan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari angkat tangan katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, lebih lagi dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Haleluya, sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak-sorai untuk Tuhan Allah yang begitu dahsyat untuk hidup kita. Selamat duduk saudara. Mari kita bersama-sama untuk menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Apakah ada dari jemaat yang belum menerima amplop persembahan? Mohon angkat tangan saudara. Maka pelayan Tuhan akan datang ya nanti untuk memberikan amplop persembahan. Baik, mari saudara, saya undang jemaat
untuk bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan di atas kepala kita mengucap syukur. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nasa, persembahan suluk, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghardik bagi kami segala roh, belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerip, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman-Mu dan bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
sukacita bagi kuasa Allah dicurahkan. Dan kami percaya di mana ada pengurapan, di mana ada kuasa Tuhan dicurahkan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan, di situ ada mujizat, dan ada berkat-berkat Allah dicurahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Berbicara Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Biarlah oleh firman-Mu berikan kami pengertian akan kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu, roh jahat, setan, iblis, roh teritorial, tempat satu hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus mengajar di tempat ini, kuasa Allah tercurah, dan firman Tuhan kabur, dan firman Tuhan berbuah 100 kali lipat. Haleluya. Amin. Semuanya siap mendengar firman Allah, katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Katakan bersama saya, aku diurapi Tuhan. Katakan di sampingmu, kamu diurapi Tuhan. Kita diurapi Tuhan. Amin. Kita perlu pengurapan yang baru. I need fresh oil. Kata Daud, aku perlu minyak yang baru. Amin. Fresh oil, you need a fresh anointing, ya, supaya kita hidupnya berbahagia di bumi. Siapa mau hidup berbahagia? Ya, oleh minyak yang baru hidupmu bahagia, diberkati dengan minyak kesukaan Tuhan. Baik, saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya bagikan firman the power of anointing, ya, kuasa dari pengurapan itu, ya, the power of anointing. Saya buat 7 poin dahulu sebelum kita masuk dalam firman, ya. Untuk apa kita perlu pengurapan? Karena banyak orang pakai minyak urapan tidak mengerti esensi dari pengurapan itu. Why should we be anointed, ya? Sehingga kadang-kala minyak ini disepelekan, tapi ini minyak urapan ini penting sekali. Next, yang pertama kita akan belajar mengenai pengurapan, karena orang Kristen tanpa pengurapan tidak bisa menjadi pemenang, no victory, ya. Pertama, untuk apa kita perlu pengurapan? Yang pertama, untuk menjadi lebih dari pemenang. Katakan kami sampingmu, kita lebih dari pemenang, ya. Kita lebih dari pemenang, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, to be more than a conqueror, you need anointing, supaya kita menjadi lebih dari pemenang. To be overcomer in Christ, supaya kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Yang kedua, kenapa kita perlu pengurapan? Untuk melakukan perkara yang ajaib. Anda yang diurapi Tuhan dapat melakukan perkara yang ajaib, ya. Maka itu dalam bahasa Inggris, you will do extraordinary things in Christ. Extraordinary, ya. Sesuatu perkara yang luar biasa. Orang yang diurapi itu dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Seperti Daud melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan belajar orang-orang diurapi itu, perkara-perkara yang ajaib engkau akan lakukan, yang mana tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah, ya. Itulah pengurapan. Kita perlu pengurapan. Amin. Ya, yang kedua dikatakan, so that you have an extraordinary, you will do extraordinary thing in God. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu pengurapan? Untuk menang atas dosa, menang atas pencobaan, dan menang atas iblis. Amin. Betapa pentingnya pengurapan itu. Amin. Untuk menang atas apa? Dosa. Menang atas pencobaan iblis itu, dan menang atas iblis itu, ya. Maka itu kita perlu pengurapan itu, saudara, ya. Yang keempat, untuk apa kita perlu pengurapan? Yaitu kita perlu pengurapan untuk menerima kemurahan Allah dalam hidup kita, so that you receive the favor of God in your life. Amin. Kemurahan Allah, kata bersama saya, kemurahan Allah. Satu hari saya akan khotbahkan mengenai kemurahan, favor. Jesus received the favor of God and favor of man. Kalau hidupmu itu menerima kemurahan Allah, wah, itu luar biasa. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan memperoleh kemurahan Allah. Dimanapun kau melangkah, orang bisa bermurah hati kepadamu, karena Allah besertamu. Amin. Apapun Anda jualan tokomu, itu akan diberkati, karena ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk bermurah hati kepada Anda.
Setiap orang yang kau pergi, proyek Anda akan deal. Karena Tuhan akan membuat orang-orang bermurah hati kepada saudara. Tuhan akan membuat raja-raja bermurah hati kepada saudara. Seperti raja bermurah hati kepada Nabi Daniel. Seperti Fir'aun bermurah hati kepada Yusuf. Demikian orang yang menerima kemurahan Allah, dimanapun engkau melangkah, keberhasilan akan mengikutmu seumur hidupmu. Bukan yang meriah lagi. Mengapa kita perlu kemurahan? Kita perlu pengurapan, so that you will receive the grace of God in your life, supaya kau menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ya, saudara, ini dalam sekali. Mengapa kita perlu pengurapan? Supaya Anda menerima berkat Allah. The blessing of God you shall receive by that anointing. Ya. Mengapa kita perlu pengurapan? Yang terakhir ini 7 poin yang saya catat, untuk mematahkan kutuk generasi, mematahkan kutuk sihir, mematahkan ilmu mantra, mematahkan guna-guna. Kita perlu pengurapan Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Ini kuncinya, saudara, katakan amin. Untuk mematahkan, ya, jadi to break evil arrow of the enemy, to break witchcraft power, to break evil curses, mematahkan setiap kutukan manusia, mematahkan setiap kutukan sihir. Kau perlu pengurapan itu. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka itu poin yang pertama. Kita akan pelajari firman Tuhan bahwa orang yang diurapi itu menerima proteksi Allah dalam hidup mereka. Nah, kita akan buka next 1 Tawarik pasal 16. Pak Jimmy bantu baca ayat 19 sampai 22. 1 Tawarik 16 ayat 19 sampai 22, demikian bunyinya. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Yes, ya. Ini adalah proteksi perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel, yang mereka adalah umat pilihan Allah. Sebagaimana mereka keluar dari Mesir, kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir dalam ayat 19 ini. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, ya, menjadi stranger, ya. Mereka keluar dari Mesir, 600.000 orang berjalan kaki dipimpin oleh Musa. Waktu mereka masuk kepada bangsa-bangsa, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, setiap bangsa itu yang mereka masuk itu jumlahnya nggak mungkin 600.000. Itu ada 2 juta, 3 juta, mungkin juga ada yang 5 juta penduduk. Berarti lebih banyak penduduk di sana daripada bangsa Israel yang datang jumlahnya 600.000, sekalipun bertambah nggak lebih dari 1 juta, ya, memang sempat menjadi 2 juta itu. Nah, tapi katakanlah jumlah itu sedikit dibanding dengan bangsa-bangsa yang mereka masuki. Tetapi tercatat dalam sejarah, saudara, jumlah yang sedikit ini mengalahkan bangsa-bangsa, saudara. Amin. Jadi Tuhan sudah berkata, engkau akan mengalahkan bangsa-bangsa. Tuhan sudah berfirman, ya, walau jumlah mereka sedikit, mereka mengembara. Alkitab mencatat, ya, mengembara dari bangsa satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan satu ke suku bangsa yang lain, suku bangsa-bangsa dari kerajaan ke kerajaan. Ketika mereka mengembara, mereka tuh berkemah di sekitar situ, di setiap tempat yang mereka duduki sebelum masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi kalau kita baca ayat 21, ia Allah, ya, tidak membiarkan siapapun ketika mereka masuk berkemah itu, menduduki tempat itu, memeras mereka. Wow. Allah tidak membiarkan siapapun memeras bangsa Israel ini, saudara. Ada, amin. Ada perlindungan Tuhan, ya. Padahal kan mereka masuk. Bisa juga kan, ayo diperas. Mereka mau, mungkin mereka mau ke toilet, atau mereka mau duduk, bisa dipalak, ya kan? Enggak. Tuhan dikatakan, Tuhan tidak membiarkan siapapun memeras mereka, ya. He permitted no man to do them wrong, supaya tidak ada berbuat jahat kepada mereka. No man to do them harm, ya. Lalu dikatakan firman Tuhan berikutnya, ya. Bahkan firman Tuhan berkata, dihukumnya
raja-raja oleh karena mereka bangsa Israel ini, ya, raja-raja yang berusaha mengancam atau raja-raja yang berusaha memerangi mereka, memeras, ya, dalam bahasa Inggris, ya, kenapa saya selalu pakai bahasa Inggrisnya, karena itu lebih tepat, ya. He rebuked kings for their sakes, ya. Dia menghardik raja-raja bagi mereka. Saudara, begitu Allah menyayangi bangsa Israel, satu pun orang gak diizinkan untuk memeras mereka. Tidak pun satu raja, kalau ada raja mau berbuat jahat, dihardik raja itu, saudara. Karena Allah lebih besar, katakan amin. Mengapa seperti itu? Kenapa Tuhan hardik raja-raja? Mengapa Tuhan juga tidak mengizinkan satu pun orang memeras mereka? Jawabannya ada di ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang apa? Nah, karena mereka adalah bangsa yang diurapi Tuhan. Dan Anda juga adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi. Katakan amin. These are anointed people. Maka saudara harus mengerti arti urapan itu. Katakan amin. Waktu orang diurapi, Tuhan pasti menjaga saudara. Jangan mengusik mereka yang diurapi. Jemaatku sudah diurapi, jangan mengusik mereka. Amin. Wow, itu arti pengurapan, saudara, ya. Dan jangan berbuat jahat terhadap apa? Nabi-nabiku, bangsa Israel ini keturunan nabi, saudara, ya. Jadi jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel datang akhirnya membuat satu kerajaan namanya Israel di tanah Kanaan. Daud menjadi raja di Yerusalem. Itu catatan sejarah. Lalu Salomo membangun bait Allah. Raja Salomo, bait Allah dibangun di Yerusalem. There was no Al-Aqsa, ya, gak ada Al-Aqsa pada saat itu. Adanya bait Allah, adanya orang-orang Yahudi. Amin. Di Yerusalem. That's it, ya. Memang pada saat kemudian ketika bangsa Israel berbuat dosa di bait Allah dan penyembahan berhala, Tuhan izinkan mereka dibawa ke Babel. Lalu diizinkan membangun kembali ketika mereka bertobat. Dibangun kedua kali juga bait Allah. Gak ada yang tempat yang lain, Al-Aqsa nothing. Nantinya baru ada setelah Yesus yaitu disalibkan. Tuhan bilang jangan tangisi aku, tangisilah anak cucumu, ya. Maka itu sekarang ketika mereka kembali lagi bangsa Israel, jangan menyentuh umat pilihan Tuhan. Amin. Jangan menjamah umat pilihan Tuhan, ya. Kita harus kembali kepada firman. Siapa yang menjamah, he rebuked kings, Tuhan akan menentang mereka. Katakan amin. Siapapun yang menjamah umat pilihan, termasuk Anda, siapa menjamah Anda, Tuhan yang menjadi pembela. Amin. Maka itu kita perlu pengurapan. Amin. You need anointing. When you are anointed, orang yang diurapi, Tuhan berkenan kepada mereka, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, mereka keturunan nabi. Dalam Alkitab dicatat siapa nabi-nabi? Elia, Elisa, Daniel, Yehezkiel, Yesaya, Amos, Yeremia, Yoel, dan lain sebagainya. Daftarnya semuanya adalah bangsa Israel. Amin. Itu semua bangsa Israel, nabi-nabi yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, ya. Bahkan raja-raja kafir dihardik oleh Tuhan. Ilmu-ilmu sihir mereka dikalahkan, ya. Ada penuh kuasa, wibawa ilahi. Waktu orang itu diurapi, kita perlu pengurapan. You need to be anointed. Kita perlu memiliki pengetahuan orang yang diurapi, ya. Pengurapan ini dapat mematahkan segala serangan musuh, ya. Sehingga dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu memproteksi, ya. Nah, apalagi saudara, kita akan tanya, belajar bagaimana orang Kristen diurapi. Nama dari Yesus adalah Yesus Kristus. Katakan bersama saya, Kristus. Kristus artinya dia yang diurapi. Amin. Christ means the anointed one. Kenapa Yesus Kristus itu spesial? Karena ada Kristusnya. Dia diurapi. The anointed one. Maka dia adalah Mesias. The anointed one. Ada kata diurapi dalam Yesus, ya. Nabi-nabi lain tidak ditambah di Kristusnya, hanya Yesus ada Kristusnya. Makanya mengusir setan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu lengkap. Amin. Kalau nggak ada Yesus yang lain, Yesus Kristus.
Nah itu jelas ya. Yesus Kristus dia yang diurapi. Nah kita perlu, makanya dia yang kudus yang diurapi. Bagaimanakah orang Kristen ini diurapi? Ini menjadi pertanyaan ya. Maka itu kita akan belajar firman Tuhan next. Tercatat dalam Injil 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Ayo sama-sama kita baca satu ayat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. 3, 2, 1. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu dikatakan beroleh pengurapan dari yang kudus, the Holy One. Siapa yang kudus? Dia adalah Yesus, katakan amin. Makanya dikatakan malaikat Gabriel, akan lahir bagimu juru selamat dunia yang kudus, anak Allah. Disebut dia yang kudus, anak Allah. Kita orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, yaitu dikatakan beroleh pengurapan dari Yesus langsung, dari yang kudus. Ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, kita menerima pengurapan dari Yesus ya. Maka itu dikatakan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Mengetahui apa? Waktu kita menerima pengurapan dari Yesus, kita ada pengetahuan. Katakan bersama saya, pengetahuan. Pengetahuan tentang kebenaran. Pengetahuan tentang Injil. Amin. Bahwa apa? Kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa, dari iblis, dari hukuman kekal. Satu-satunya juru selamat manusia hanya Yesus yang kudus, yang lahir dari Roh Kudus melalui perawan Maria. Satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia, namanya Tuhan Yesus. Saudara, kadang saya ingat, saya masa kecil saya pernah ingat ada satu orang, ya saya di Surabaya. Saya pernah ingat masa kecil umur masih 10 tahun di satu perumahan komplek. Itu depan saya, cuma cerita masih saya. Ada orang India yang murah hati semua, ya. Dia orang tua sekitar 70 tahun. Dia akan kumpulkan setiap hari Kamis pagi itu orang-orang miskin itu 500 orang miskin. Kasih ya, itu murah hati walaupun dia kepercayaan lain, dia percaya semualah. Pokoknya dia punya toko buku terkenal, ya kan. Lalu dia bakal kasih, pada saat itu 2.000 ya satu orang, terus kasih makan, kasih minum, itu without fail every Thursday. Tapi saudara, sayang sekali, orang mau bermurah hati seperti itu tanpa Yesus tetap tidak selamat. Amin. Semurah-murah hatinya tetap ada dosa. Dosa penyembah berhala, ada perzinahan ternyata. Saudara, mau kau sesuci-sucinya botak tung bau berdoa sampai jengking sekalipun, mau suci makan vegetarian sekalipun, dulu saya vegetarian, tapi tanpa Yesus kita tetap orang berdosa. Penyembah berhala, memikir, melihat, mengingini wanita lain, sudah berzina dalam hati, sudah banyak dosa. Satu-satunya manusia yang tanpa dosa, Allah yang menjadi manusia, yang sempurna, yang sanggup menggantikan dosa kita, hanya Yesus. Kebenaran yang memerdekakan. Maka tidak ada jalan lain, semua orang berdosa. Allah mau tidak mau mengutus putranya mati di atas kayu salib, menggantikan dosa kita, menderita bagi kita, menanggung penderitaan, menanggung dosa kita, supaya kita orang berdosa boleh dibenarkan dan memperoleh hidup kekal itu. Itulah kebenaran memerdekakan, katakan amin. Engkau akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, katakan amin. Maka itu dikatakan kita perlu pengurapan. Bagaimana kita diurapi? Dikatakan kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, bagaimana kita diurapi? 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Tetap dalam 1 Yohanes pasal 2, tapi dari 20 sekarang ayat 27. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan, katakan amin, yang telah kamu terima daripadanya, dari Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar. Amin. Tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu
kepada Yesus, pengurapan itu ada dalam kita. Amin. Bagaimana supaya that anointing increase? Bagaimana supaya pengurapan itu bertambah-tambah? Amin, saudara. Pengurapan itu ada levelnya, saudara. There is a level of anointing. Ya. Maka itu dikatakan supaya kita pengurapan itu tetap ada dalam kita sebagai anak-anak Allah. Ada semua diurapi Tuhan, katakan amin. Bagaimana kita diurapi? Dikatakan jelas sekali ya. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita dibaptis Islam, lahir baru. Katakan bersama saya, lahir baru. Yang belum baptis Islam, daftar baptis Islam supaya lahir baru, lahir dalam air dan roh. Ya, nah itulah pengurapan dalam diri kita menerima dari Roh Kudus, Roh kebenaran yang mendiami kita, ya, yang mengajar kita firman Allah. Dan dikatakan kamu akan menerima pengajaran. Bagaimana dikatakan? Ya, sebab di dalam dirimu kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, dari Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Waktu kau menerima pengurapan, Yesus berkata apa? Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku mengutus penolong yang lain. Dialah Roh kebenaran, dialah Roh Kudus. Dia akan menyertaimu, dia akan diam di dalam kamu. Katakan amin. The Holy Spirit is a comforter. Roh Kudus adalah penolong, penghibur yang menyertai kita. Katakan amin. Waktu kau buka telinga, kau buka hati untuk diurapi, kau buka hati kepada Roh Kudus, hidupmu akan diubahkan. Bukan karena situasi dunia, bukan karena situasi keadaan, tetapi sukacita itu akan selalu ada bahwa ketika Roh Kudus mendiami hati kita. Katakan amin. It's always a joy, ya. Yaitu saudara, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, apapun yang terjadi ada sukacita. Kasih senyuman kiri kanan. Nah, iya kan? Ada orang yang susah senyum, ya. Mari saudara, apapun yang terjadi kita harus sukacita. Jangan hidup kita oleh keadaan, ya kan? Yesus selalu sukacita, mengajar sukacita, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka dikatakan kuncinya kamu harus tetap tinggal dalam Yesus. Ya, you have to abide. Bahasa Inggris disebut dikatakan abide, ya. Lalu dikatakan but the anointing which you have received from Him abides in you. You receive the anointing from Jesus, abides in you, ada di dalam engkau. Pengurapan itu akan melekat, dikatakan, ya. And you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him. Nah, ini kuncinya, sudah, supaya pengurapan itu bertambah. Next, ya, bagaimana? Pertama, melekat kepada Kristus untuk diurapi. Amin. Melekat kepada Kristus untuk diurapi. Katakan amin. Saya nggak akan ngajarkan sesuatu yang ini, saudara. Orang tanya bagaimana diurapi, dengar baik-baik. Selama engkau melekat kepada Juru Selamat, engkau hidupmu pasti diurapi. Ya, sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita menjadi ranting yang kering, dipotong, dicampakkan ke dalam api. Katakan amin. Hidupmu harus berbuah. Katakan sampingmu, hidup kita harus berbuah. Miliki buah roh. Miliki buah Roh Kudus itu. Katakan amin. When you have the anointing, that's the fruit of the Holy Spirit will automatically reflect in your life. Waktu urapan Roh Kudus ada dalam dirimu, maka buah roh itu akan nampak dalam hidupmu. Nah, secara otomatis, saudara. Ya, yang pertama melekat kepada Yesus, yang kedua melekat kepada firman-Nya. Abide in my word. Waktu engkau tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam engkau. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, engkau akan menerimanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Tapi firman Yesus harus ada dalam kita. Amin. Itulah saudara yang penting. Yang ketiga, miliki pengertian akan firman Tuhan. Understand the word of God. Amin. Firman ini bukan cuma dibaca. You have to understand every word you are reading. Engkau harus mengerti firman Tuhan. Maka dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Setiap firman itu senjata yang ampuh, saudara. Amin. Setiap firman itu senjata. Maka yang ketiga, kau harus mengerti firman. Yang keempat, firman ini bukan cuma dimengerti, percaya kepada firman. Kau diberkati jadi kepala, tidak jadi ekor. Selalu naik, tidak turun. Beri tepuk tangan yang meriah. I believe in His word, though I do not see. Abraham percaya waktu dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Pada saat itu satu keturunan belum dia miliki. Seperti pasir
tepi laut itu. Tapi satu anak pun belum dimiliki. Tapi dia dibenarkan oleh iman, percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Hidup kita harus percaya. Itulah orang beriman hidup oleh percaya. Saya menabur gereja, saya nggak tahu bagaimana gerejanya akan berjalan. Tapi satu, dia yang memanggilku adalah setia. Dia yang memanggilku bertanggung jawab. Dia yang memanggilku bertanggung jawab untuk menyertai gerejanya, untuk melipat gandakan orang-orang yang belum kenal Yesus menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Asal kita mau melangkah dan percaya, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Katakan amin. Jadi kita lahir sampai hari ini, Tuhan menolong kita enggak? Beri tepuk tangan bagi anak kita. Yes, maka itu saudara, selain kita percaya, lakukan firman itu. Amin. Yohanes 15 ayat 4. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tinggallah. Amin. Siapa mau memiliki pengurapan, buah urapan Roh Kudus, tinggallah dalam Yesus. Melekat pada pokok anggur yang benar. Melekat pada Yesus. Apapun yang terjadi, aku tetap melekat. Yesus tetap memegang. Yesus tetap memegang. Bukan aku kecewa, tapi aku akan makin dekat. Karena aku tahu di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kesembuhan. Di luar Yesus aku mati. Hanya dalam Yesus ada kehidupan. Amin, saudara. Tinggallah dalam aku di dalam kamu. Yang pertama kita tinggal dalam Yesus, baru dia dalam kita. Gak bisa dibolak-balik. Pertama kita ambil inisiatif, aku mau tinggal dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Amin. Baru dia dalam kita. Aku mengetuk pintu, bukakan pintu bagiku. Yesus gak pernah paksa. Waktu kita buka pintu, dia masuk dalam hati kita. Amin. Sama seperti ranting tak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Gak ada suplainya. Gak ada suplai dengan urapan Yesus itu. Ya, He is Christos. He is the anointed, the most anointed. Kalau kau mau diurapi, engkau harus melekat pada Kristus. Gak ada jalan lain lagi. Ya, makanya sudah demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kita hanya dapat memiliki buah roh, termasuk pengurapan Roh Kudus, selama kita melekat kepada Yesus Kristus. Oke, ya. Next, poin ketiga, pengurapan menguduskan kita. Jason baca di situ. Poin ketiga, pengurapan menguduskan kita. Oke. Keluaran pasal 30 ayat 26 sampai 30. Keluaran pasal 30 ayatnya ke-26 sampai 30. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Amin. Di dalam ayat-ayat ini, Keluaran pasal 30, di situ sebelum ayat 26 sampai 30, di situ adalah pembuatan minyak urapan yang kudus yang dibuat oleh Musa sesuai formula yang diberikan oleh Elohim untuk bait Allah, untuk menguduskan, ya. Nah, akhirnya ada orang pertanyaan, Pak, iya kan? Itu hanya minyak urapan itu yang dibuka campur-campur seperti itu saja, Pak. Yang lain bukan minyak urapan, nggak ngerti firman. Markus 6 ayat 13, murid-murid Yesus membawa minyak urapan, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Amin. Kita melihat dan juga Maria Magdalena mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, dan itu diaksep oleh Tuhan. Dia melakukan perbuatan yang baik, kata Tuhan. Amin. Lalu juga dalam gereja mula-mula pakai minyak urapan, ya. Minyak urapan biasa dipakai adalah intinya adalah minyak zaitun. Biasanya dipakai dalam gereja atau bait Allah. Biasanya adalah kalau saudara lihat di supermarket namanya first press olive oil, minyak zaitun perasan pertama.
Itu yang harusnya dipakai buat rumah Tuhan. Oke. Nah, kita bisa melihat untuk apa? Haruslah engkau mengurapi, kata Tuhan kepada Musa, ya. Harus diurapi, artinya supaya apa diurapi, ya? Apa yang diurapi? Kalau kita melihat di sini kemah pertemuan, tabut hukum, meja, segala perkakas, kandil perkakasnya, berarti alat-alat ibadah. Alat-alat ibadah diurapi semua. Untuk apa, saudara? Dikatakan supaya haruslah kau kuduskan semuanya, supaya dikuduskan, katakan amin. Berarti pertama, yang kedua, fungsi mengurapi itu supaya menjadi kudus. Amin. Supaya kudus. Maka saudara, kalau saudara di rumah saudara ada sesuatu yang najis, ada sesuatu yang kotor, kuduskan dengan minyak urapan. Anoint their house, it will become holy. Makanya dikatakan jelas firman Tuhan, haruslah kau kuduskan semuanya dengan diurapi, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya menjadi kudus. Anda yang diurapi menjadi kudus, katakan amin. Kekudusan itu dipisahkan dari dunia menjadi milik Allah, set apart, itu namanya anointing, ya. Maka dikatakan ayat 30, engkau harus juga mengurapi, menguduskan Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya memiliki satu jabatan imam untuk mereka melayani di bait Allah, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, harus dikuduskan, harus diurapi. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, perlulah pengurapan itu untuk menguduskan. Next, ada beberapa poin yang saya catat mengenai pelayan Tuhan. Kriteria melayani Tuhan, yang pertama, seorang pelayan Tuhan wajib hidup dalam kekudusan, katakan amin. Seorang pelayan Tuhan wajib hidup dalam kekudusan. Catat baik-baik. Next, yang kedua, kekudusan adalah gaya hidup, lifestyle pelayan Tuhan untuk menguasai diri dari segala sesuatu kenikmatan duniawi. Apa itu gaya hidup kekudusan? Menyembah dan memuji Tuhan, itu pertama. Amin. Dimanapun kita berada, seperti Daud menyembah, memuji Tuhan. Para imam itu menyembah, memuji Tuhan. Untuk main kecapi, atau main alat-alat musik, ya. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu gaya hidup kekudusan. Yang ketiga, doa dan puasa. Amin. Doa dan that's a lifestyle. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, ini harus lengkap, saudara. Amin. Kalau enggak, menjadi celah untuk iblis menyerah. Kenapa aku diserang? Apakah aku hidup benar-benar kudus? Ya. Yang ketiga, seorang pelayan Tuhan yang hidup kudus wajib mendoakan orang lain. Itu disebut dengan doa syafaat. Doakan gerejamu, doakan keluargamu, doakan gembalamu, doakan para jemaat semua, doakan Indonesia, bangsa dan negara. Maka engkau menjadi berkat bagi Indonesia. Engkau menjadi berkat bagi sesama manusia. Barulah engkau diajukan jempol menjadi pelayan Tuhan yang tulus, katakan amin. Bukan kita doa panjang lebar depan orang untuk cari kemuliaan seperti orang Farisi, tetapi kita di rumah bersyafaat, berdoa bagi semua. Itu mendapat pujian dari sorga, bukan pujian dari manusia, katakan amin. Yang dicari pujian dari sorga. Mendoa syafaat, itulah pola pelayanan pelayan Tuhan. Hidup dalam kekudusan itu apa? Jelas. Yang keempat, kekudusan berdasarkan hikmat Allah, bukan hikmat dunia, ya. Yang kelima, seorang pelayan Tuhan yang hidup kudus wajib, kata bersama saya wajib, mengusir setan-setan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. Hanya orang yang kudus bisa dipakai usir setan, katakan amin. Kalau hidupmu kudus, setan takut dengan engkau. Hidupmu najis, hidupmu kotor, lihat bisa dicekek hidupmu. Tapi kalau hidupmu kudus, setan tahu siapa dihadapi. Dikatakan Yesus yang kudus dari Allah. Amin. Dan mungkin saya berani usir setan kalau hidup saya ada celah. Amin. Saya tidak mungkin pegang orang lain, wanita lain tuh, ya. Mulut ini kudus, tangan ini kudus. Hidup usir setan harus kudus. You cannot touch demon when you are living a sinful life. Ya, nah itu saudara. Ya, kita sudah tahu bahwa minyak urapan menguduskan atau pengurapan itu menguduskan. Yang poin keempat, apalagi mengenai pengurapan, orang yang menerima pengurapan dikuasai Roh Kudus. Katakan amin. Ya, sama-sama kita baca 1 Samuel pasal 6 ayat 13, 3, 2, 1. Samuel kayaknya kurang semangat. Baik, Pak Gulma yang baca. Oke.
belum makan mungkin. Iya, 1 Samuel pasal 6 ayat 13. Satu Samuel pasal 6 ayat 13. Orang Bet Semes sedang menuai gandum di lembah. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Sorry, ini salah ketik. Pasal 16 13. 1 Samuel pasal 16. Samuel 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Yes. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, Samuel seorang nabi ketika diutus oleh Tuhan, urapilah seorang bagiku untuk menjadi raja. Ya, kita tahu singkat ceritanya bahwa ada kakak-kakak yang lain pertama dipertemukan. Samuel sebagai nabi bisa salah waktu melihat dengan mata, wah ini tinggi, telah berdiri besar dia untuk diurapi. Kata Tuhan, salah, aku nggak memilih dia. Yang mana Tuhan? Yang kedua, ketiga, tidak juga. Dulu diam kau, ya. Mana lagi? Ada nggak anak lagi? Ada satu. Sedang mengembalakan kambing domba dikatakan, ya. Akhirnya dibawalah si Daud dan diurapilah depan kakak-kakaknya yang besar ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, ya. Di sini minyak jelas pasti isinya minyak zaitun. Mau mengurapi Daud, betapa pentingnya pengurapan untuk menjadi raja. A leadership anointing supaya menjadi raja, ya. Di tengah-tengah saudara, sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan. Apa yang terjadi waktu Daud diurapi? Daud bisa mengalahkan raksasa namanya Goliat. Katakan amin. Waktu Roh Kudus turun atasmu, semua raksasa-raksasa di hidupmu akan disingkirkan. Raksasamu boleh besar, lawanmu boleh besar, tetapi apabila Tuhan beserta kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Daud diurapi Tuhan, roh Tuhan berkuasa, roh Kudus berkuasa. Ia mulai menari bagi Tuhan, ia mulai memuji Tuhan, ia membuat kitab Mazmur, ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia lebih mencintai Tuhan. Maka itu saudara, kita bisa melihat waktu diurapi, pengurapan itu dikuasai Roh Kudus, ya. Maka ditulis sejak hari itu seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Katakan bersama saya, berkuasa Roh Kudus atas hidupku. Amin. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Amin. Let the Holy Spirit anoint you. Biarlah Roh Kudus berkuasa, ya. Pengurapan itu ada di dalam kita. The anointing in us. Pengurapan itu ada di atas saudara. The anointing above you, di atas saudara, di dalam kita, di atas saudara. The anointing with us. Pengurapan itu dengan kita dimanapun kita melangkah. Beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, pengurapan Roh Kudus ada di dalam aku, ada di atas aku, dan ada bersama aku. Di mana aku melangkah, beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita. Tiga hal, saudara. The anointing inside me, the anointing above me, the anointing is with me. Kalau kita percaya, maka itu luar biasa. Amin, saudara, ya. Nah, kita bisa melihat pengurapan yang berkuasa itu seperti apa. Kita melihat next dalam firman Tuhan. Nah, Hakim-Hakim 15, 14 sampai 16. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan. Nah, ini saudara, ya, atas dia. Dan tali-tali pada tangannya seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ayat 15. Mari saudara. Wow. Berkatalah Simson dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar dengan rahang keledai, 1000 orang kupukul. Di mana? Di Gaza terjadiannya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa tingkah laku mereka akan seperti bangsa keledai. Antara mereka menentang, ya kan?
Nah itulah firman saudara ya. Kita bisa melihat bagaimana Simpson ini saudara ya. Simpson ini berbuat sesuatu yang pada saat itu membuat takut bangsa Israel. Ya itu pada saat itu katakanlah Simpson ini ditakuti orang-orang Filistin, tapi Simpson berbuat sesuatu yang mempermalukan orang Filistin. Bangsa Israel takut diserang, lalu diikatlah Simpson ini dengan tali 2 ikat yang begitu kuat, ya kan? Diikat. Ya sudah dia diikat oleh bangsa Israel, tapi kata Simpson, kamu tidak membunuh aku, tidak, kami akan serahkan kamu kepada orang Filistin. Oke. Diikatlah, diserahkan kepada orang Filistin ya. Perhatikan dia dililit tali yang sangat kuat ya. Saya kasih tahu, kau mungkin tidak sadar, banyak orang yang hidupnya sedang dililit oleh iblis. Banyak orang yang hidupnya sedang diikat oleh iblis melalui kuasa sihir, melalui ikatan nenek moyang. Sehingga ada yang berat jodoh, ada yang tidak bisa maju, hidupnya stagnan terus. You cannot move forward, you cannot move backward, but you are stagnant in your life. Engkau tidak bisa maju ke depan karena ada yang mengikat. Orang yang diikat tidak bisa maju, dia terikat terus. Tetapi dengar baik-baik, waktu ikatan lepas, maka engkau akan maju. Katakan amin. Katakan bersama-sama, aku harus maju. Aku harus lepas ikatanku. Dan aku percaya Tuhan akan melepaskan. Yes. Bagaimana saudara? Dia terikat. Dibawalah kepada bangsa Filistin. Oh, apa yang terjadi? Bersorak-sorak orang-orang Filistin. Nah ini yang kami tunggu-tunggu. Ini yang menyusahkan kami, ya kan? Nah, demikian ini sudah apa yang ditakuti. Simpson sudah diikat, tinggallah kami selesaikan, ya kan? Tetapi saudara, Alkitab mencatat berkuasalah roh Tuhan atas Simpson, ya. Berkuasalah roh Tuhan atas Simpson. Ini yang satu hal yang luar biasa. Apa terjadi? Tali-tali pada tangannya seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Waktu roh Tuhan berkuasa, seperti api Roh Kudus muncul saudara, maka tali-tali pengikat hancur dan lepas. Beri tepuk tangan yang meriah-riah kita. Ikatan sihir boleh kuat, tetapi waktu roh Tuhan berkuasa, Roh Kudus akan dengan apinya memutuskan semua tali-tali sihir, semua tali-tali kegagalan, semua tali-tali penghalang, semua tali apapun dari setan, semuanya terputus oleh kuasa urapan itu. Beri tepuk tangan yang meriah-riah. Dikatakan itu seperti fire, bahasa Inggrisnya dikatakan jelas sekali saudara ya. Maka dikatakan, when he came to lay hold of Philistine came shouting against him, the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arm became like flax that is burned with fire, and his bones broke loose from his hands. Oh, saya mau kasih tahu, apapun ikatan-ikatan iblis hari ini akan terputus. Sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala ikatan sihir, ikatan kuasa gelap, oleh kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang berkuasa atasku, seperti api memutuskan semua ikatan itu. Haleluya. Amin. Kau harus percaya, katakan amin. Kalau ini terjadi dalam kehidupan Simpson, ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang pertama, waktu Roh Kudus berkuasa atas kita, ikatan sihir akan putus. Musuh boleh menyerang, tapi tidak akan mempan. Yang kedua, musuh boleh banyak. Apa yang terjadi? Oh, Simpson, like a lion of Judah, seperti singa Yehuda, ia menemui sebuah tulang rahang keledai. Lalu dikatakan dipukul mati. 1000 orang dikalahkan oleh 1 orang saudara. Itu adalah kekuatan supranatural. Waktu roh Tuhan besertamu, musuh-musuhmu akan dikalahkan mundur. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Inilah saudara, kita perlu dikuasai roh Tuhan. Katakan amin. Supaya roh Tuhan berkuasa atas kita, maka kita akan menerima pengurapan yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, diurapi sebagai apa? Untuk apa kita perlu pengurapan? Yang poin kelima. Next, poin kelima. Fernando mana? Fernando baca Mazmur 45 ayat 8. Diurapi sebagai tanda kesukaan Allah. Mazmur 45 ayat 8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Amin.
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Katakan bersama saya, tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu, katakan amin. Kita diurapi sebagai tanda kesukaan Allah. Waktu kita diurapi, kita menjadi kesukaan Allah. Ya, dikatakan kau diurapi, Allahku. Ini ayat bagi Yesus pada saat itu. Mesias diurapi as a king sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman kesekutumu. Yang pertama, kita diurapi supaya kita menerima perkenan Allah dalam hidup kita. Ada kesukaan Tuhan. Tuhan menyukai saudara karena pengurapan itu ada dalam saudara, katakan amin. That is why you need to understand what is anointing. Enggak semua mengerti pengurapan. Kalau nggak ngerti pengurapan, dia bisa menolak minyak urapan, bingung, ya kan? Tapi kalau kita mengerti betapa dahsyatnya. Yang kedua, diurapi untuk mengalahkan musuh sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu, katakan amin. You are more than your companions. Tuhan akan favor kepadamu karena ada urapan, katakan amin. That's why dikatakan diurapi. Yang ketiga, diurapi sebagai pemimpin, leadership anointing. As a pemimpin, sebagai pemimpin kau perlu pengurapan. Daud diurapi sebagai raja, Saul diurapi sebagai raja, sebagai imam pun harus diurapi sebagai pemimpin jemaat. Yang berikutnya, diurapi hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan mencintai hidup yaitu adil dan benar, membenci kefasikan. Diurapi artinya dipisahkan dari kejahatan, dipisahkan dari kenajisan, dari hidup kefasikan, ya. Dipisahkan dari kefasikan artinya engkau perlu pengurapan untuk mengalahkan yaitu kuasa-kuasa kefasikan, agen-agen iblis, musuh, orang-orang fasik. Jadi kefasikan itu apa? Pembunuhan, perampokan, penculikan, pemerasan, pemerkosaan, ya. Pekerjaan-pekerjaan teroris itu fasik, kata Tuhan. Amin. Menculik, membunuh, memeras itu tidak baik, ya. Di pekerjaan teroris itu dibenci Tuhan, ya. Yang berikutnya, pengurapan untuk apa? Untuk diselamatkan. Nah, ini jarang dijabarkan. Next. Yang poin ke-6, yang terakhir. Engkau, Habakuk 3 ayat 13. Kitab ini jarang dibuka. Ternyata isinya luar biasa. Habakuk 3 ayat 13. Engkau berjalan maju, Allah berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi, katakan amin. Oh, dahsyat. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Tetapi orang-orang yang diurapi Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, saudara. Perlu diurapi, tanda Anda diselamatkan, katakan amin. Nah, Habakuk 3 ayat 13 jelas. Firman ini jelas, saudara. Engkau Allah berjalan maju untuk menyelamatkan umatnya, katakan amin. Tadi orang-orang fasik, jadi apa itu? Teroris, tadi orang fasik itu, ya. Dikatakan untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Amin. God will protect all the anointed. Makanya saudara, anak muda akan diculik kalau ada minyak urapan. Engkau akan aman, tokomu tidak akan dirampok. Engkau tidak akan bisa mempan gendam karena ada pengurapan Tuhan. Kalau ada pengurapan, gendam, santet, teluk, guna-guna tidak mempan atas anak Tuhan. Karena ada keselamatan Tuhan sudah jamin dalam Habakuk 3 ayat 13. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, mengerjakan kehendaknya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. There is a salvation because of the anointing. Anointing is very important. Yang terakhir, Pak, di mana Pak ayat ini kok bisa kita diselamatkan oleh karena pengurapan? 2 Korintus 1, 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Katakan amin. God anoint. What is the meaning of anointing? Ya, Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus dalam satu persekutuan orang-orang percaya adalah Allah yang mengurapi. Apa yang terjadi ketika kita diurapi? Ia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Katakan amin. Wow, saudara, perhatikan ini. Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Katakan amin. Dalam satu perjanjian harus ada meterai. Dan Allah sudah memeteraikan kita milik Allah karena Roh Kudus ada dalam kita. Katakan amin.
Kepastian dalam kekristenan bukan mudah-mudahan. Keselamatan dalam kekristenan bukan mudah-mudahan, tetapi kepastian. Keselamatan dalam kekristenan bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Waktu Roh Kudus dicurahkan dalam kita, ada Roh Allah yang sudah dimeteraikan, maka kita akan menerima keselamatan, hidup kekal yang sudah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Wow, Tuhan sudah meteraikan kita dengan Roh Kudus, ya. Maka dikatakan jelas sekali, ya, Roh Kudus ada dalam hati kita, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, memperbarui hati dan pikiran kita, supaya kita hidup bertobat dari dosa, dari kefasikan, dari kenajisan, menjadi saksi Kristus, turut memberitakan Injil keselamatan, turut melakukan perbuatan baik, yaitu mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itulah kehendak Tuhan. Maka hari ini kita percaya dalam pengurapan ada kuasa, dalam pengurapan setan dikalahkan, dalam pengurapan Anda dan saya keselamatan adalah kepastian. Beri tepuk tangan yang meriah ke dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita yang hebat dan ajaib, saudara. Baik saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Sambil mempersiapkan persembahan saudara, apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir? Kami rindu untuk menyambut saudara. Ya, kami mohon untuk berdiri yang pertama kali hadir. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Bapa, kami akan memberikan persembahan yang semua datang daripada-Mu. Anak-anak-Mu akan memberikan yang terbaik bagimu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati tangan yang akan memberi persembahan ini, supaya kami dapat memberkati gereja dan persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Setiap hari Minggu akan diadakan ibadah raya pukul 10 dan juga ada sekolah minggu. Setiap hari Kamis, ibadah tengah minggu, doa kesembuhan ilahi dan pelepasan kutuk pukul 18.30. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang ingin memberi diri dibaptis tanggal 5 November, baptis dalam saudara, dan saudara bisa mendaftarkan diri saudara, menghubungi saudari Elizabeth atau Esther, atau bisa mengirimkan teks WhatsApp ya ke nomor yang sudah tertera. Bagi jemaat yang memerlukan informasi pelayanan gereja, doa konseling, pelepasan, dan pemulihan dapat menghubungi sekretariat gereja, saudara ya. Dan bagi jemaat yang memerlukan doa konseling, pelepasan, dan pemulihan secara pribadi, silakan menghubungi Ibu Deborah dan juga Ibu Elizabeth. Dan yang terakhir saudara, bagi jemaat yang ingin punya kerinduan memberikan persembahan untuk gereja melalui transfer bank, dapat dikirimkan ke rekening BCA yang sudah tertera atas nama GBI LTC Glodok. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak saudara untuk merenungkan kasih Kristus yang luar biasa untuk kehidupan kita. Mari ucapkan syukurmu. Terima kasih Allah. Saya undang jemaat untuk berdiri.
di sini. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus. Hadir di sini. Kita masuk kata sucinya. Kita masuk kata suci. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kudus, 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 Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Demikianlah malaikat-malaikat serafim menyanyikan Tuhan. Kudus, 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 Yahweh Sebaot. Kudus, 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 Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka goncanglah ambang-ambang itu Tuhan. Goncanglah bumi. Gunung-gunung melompat hadirat-Mu. Miliki takut akan Tuhan. Kita menyembah Allah yang kudus. Jangan pernah menyepelekan hadirat Tuhan. Tuhan Kau kudus. Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai Elohim Sebaot. We praise You, Lord. The Lord Almighty God, the Lord of Israel. Yohanes 6:53 sampai dengan 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal dalam aku dalam dia. Mari kita angkat roti, kita berdoa sama-sama sehati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya sesuai firman Tuhan, barang siapa memakan tubuh Kristus yang pertama, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya sesuai firman Tuhan, ada kebangkitan akhir zaman. Tubuh kami tidak dirusakkan, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau datang kembali menjemput kami semua umat pilihan Allah. Kami percaya, kami semua pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, kami akan masuk dalam pengangkatan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang. Sebagai mempelai Kristus, kami siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kami mau hidup yang suci, hidup yang kudus, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus kami makan.
Mari angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan, yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat Tuhan. Kami percaya oleh darah Yesus segala dosa kami diampuni, dihapuskan. Oleh darah Yesus kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Doa-doa kami didengar, dijawab, dikabulkan. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Penyakitku sembuh, penderitaanku berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku sehat, aku sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak kutuk mati muda, diberkati, sehat, umur panjang, diurapi Tuhan. Oleh darah Yesus kami dikuduskan, termeterai anak kerajaan Allah. Oleh darah Yesus kami ditebus dari kutuk maut, sakit penyakit, segala penderitaan, semua kutuk dosa sudah terbayar lunas di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus kami minum. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu mengingatkan kami karya salib. Betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Kau mengorbankan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah, kebaikan, kemurahan, dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara berdoa. Apa yang menjadi doa saudara, biarlah Tuhan menjawab apa doa saudara. Tuhan berkati. Biarlah hari ini apa yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau mendengar doa mereka seperti ukupan naik ke surga. Firman-Mu berkata, mintalah akan diberikan, carilah engkau mendapatkan, dan juga ketuklah pintu dibukakan. Biarlah apa yang mereka minta dalam doa, Kau berikan Tuhan hari ini sesuai dalam kehendak-Mu. Biar mereka boleh mencari wajah-Mu dan menemukan Engkau. Tuhan, biar kami berdoa bertalu-talu mengetuk pintu hati-Mu Bapa, sehingga doa-doa kami boleh dijawab. Dalam nama Yesus, naikkan doa saudara. Doakan bangsa dan negara. Kami doa Tuhan bagi Indonesia, bagi Presiden kami Joko Widodo, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden. Kami doa juga pemilihan Presiden berjalan dengan damai, agar Tuhan memilih yang terbaik bagi Indonesia. Presiden yang rendah hati, yang terbaik Tuhan pilih. Kami doa Indonesia makin maju, sejahtera, dan diberkati. Yang teruji itulah kiranya Tuhan, doa kami agar bisa naik menjadi Presiden yang rendah hati, yang rambutnya putih dalam nama Yesus. Berkati Tuhan agar Indonesia maju dan diberkati. Kami doa Tuhan agar di Timur Tengah terjadi pendamaian. Karena firman-Mu berkata, anak-anak Tuhan membawa damai. Anak-anak Allah membawa damai. Terjadi pendamaian atas Israel dan Palestina Tuhan. Sehingga damai itu indah Tuhan. Walau memang kita berada di akhir zaman, apa yang tertulis harus digenapi. Namun tetap kami doa agar terjadi pendamaian. Biarlah terorisnya saja dihukum, tapi orang-orang sipil bisa diselamatkan. Kasihan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Mereka yang bekerja diberkati Tuhan. Mereka yang punya usaha diberkati Tuhan. Toko mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Karir mereka diberkati Tuhan. Berkati Tuhan suami istri hidup bahagia, saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan.
Dan juga para anak-anak diberikan takut akan Tuhan, sehingga juga mereka menghormati orang tua. Bukan menjadi anak yang pemberontak, tetapi anak yang hidup dalam kasih, takut akan Tuhan, ditanamkan dalam anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Pakai gereja kami, mereka yang belum kenal Tuhan diselamatkan. Kami doa amanat agung terlaksana. Banyak jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima pengurapan Roh Kudus, baptisan api, Pentakosta turun atasku. Siapapun yang mempunyai niat jahat untuk melukaiku, menjamahku, mereka akan menjamah api Tuhan. Dan biarlah api Tuhan menghanguskan para musuhku. Semua rancangan jahat manusia, penyihir, perdukunan tidak akan tahan berdiri di hadapan anak-anak Tuhan. Dihanguskan oleh api Tuhan. Segala roh pencuri berkat terikat, dibakar oleh api Tuhan. Aku deklarasikan dan nyatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, semua senjata ditempa oleh kerajaan kegelapan tidak akan berhasil. Senjata-senjata iblis dilucuti, dihancurkan. Jiwaku dibebaskan dari semua serangan iblis. Aku diluputkan dari semua serangan iblis. Berkati Tuhan, tahun ini aku percaya tahun perkenan Tuhan, tahun mujizat. Aku percaya aku dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dijauhkan dari malapetaka, bahaya, celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, penderitaanku berakhir, kesukaranku berakhir, air mataku diganti kebahagiaan dan sukacita melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu mujizat terbuka, pintu kesembuhan, pintu kelepasan, pintu pemulihan, pintu terobosan dalam finansial, usaha, karir, pekerjaan, pintu kemakmuran, kemenangan terbuka. Aku diciptakan lebih dari pemenang, diberi kuasa untuk menaklukkan musuh-musuhku di bawah kakiku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak dan usir semua roh penyakit, dilempar keluar. Tubuhku tahir, tubuhku sehat dan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Aku nyatakan, aku sembuh, sehat, jantung sempurna, sehat. Aku tolak penyakit kronis hari ini, sembuh. Tolak diabetes, hepatitis, ginjal sempurna, tidak darah tinggi, tidak cuci darah. Kami tolak kanker, tolak tumor, tidak sakit asma, tolak penyakit turunan, tidak sakit stroke, tolak stroke, tidak depresi, tidak migrain, tidak vertigo, tidak autoimun, tidak schizofrenia. Semua penyakit genetik, penyakit turunan disembuhkan. Semua kelemahan tubuh sembuh. Aku tolak kutuk mati muda, umur panjang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala mata jahat, roh pemantau, roh pengutuk dipatahkan kuasanya. Aku kibaskan ke dalam api Tuhan yang menghanguskan, terbakar menjadi abu dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak roh kegagalan, batu penghalang, stagnasi, keterlambatan. Aku tolak, disingkirkan oleh malaikat-malaikat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku ciptaan baru, menjadi terang, diberkati Tuhan. Gereja kami diberkati, penuh sesak, jutaan jiwa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman aku percaya. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah deklarasikan. Kami doa buat minyak urapan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pot minyak urapan sesuai firman Allah. Hakim-Hakim 9:8-9. Muliakan Allah dan manusia. Markus 6 ayat 13, 12 Rasul memakai minyak urapan mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Firman-Mu berkata, jangan, tidak ada minyak di atas kepalamu. Kami diurapi sebagai tanda melebihi teman-teman sekutu kami, tanda kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami akan mengakhiri dengan doa berkat. Biarlah umat-Mu Engkau berkati dari surga. Angkat tangan-Mu ke surga. Terimalah berkat Juru Selamat-Mu, Elohim-Mu, Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai, sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, roti adonan, buah kandungan, anak cucumu diberkati Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat Bapa di surga memberkati saudara. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Shalom, semuanya katakan amin. Terpuji dan terpuji.